Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus di minggu pagi ini. Kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita. Untuk kita datang bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Begitu besar berkat Tuhan yang kami terima Tuhan. Kesehatan yang ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Keluarga yang kami kasihi Tuhan ada di lingkungan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang terjadi dalam hidup kami semua seizin tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami ingin berdiam, kami ingin duduk di hadapan Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat satu-satunya Allah yang hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab manis Engkau dengar Tuhan setiap pujian yang kami naikkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami masih hidup Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan, katakan inilah yang ku renungkan
puja dan pengagungan kepadamu. Yes Lord Jesus, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yes Lord, mari angkat tanganku, katakan ku ragukan setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan sekali lagi, dan hatiku bersuka karenamu. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau yang layak Tuhan. Yes Lord, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau yang layak Tuhan, Kau satu-satunya yang layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Yes Lord Jesus, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau Raja di atas segala raja. Katakan sama-sama, Raja di atas segala raja. Haleluya, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau yang layak terima puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Kau yang jadi batu karang kami Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama. Mari katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan
Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau yang mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap isi hati kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah peduli Tuhan dengan masa lalu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih kami bukan karena satu alasan Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap hari kami diubahkan Tuhan, disempurnakan Tuhan, untuk bisa menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Yesus Tuhan, Kau ajaib Bapa. Mari katakan sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun Tuhan. Oh, Engkau tahu dan isi hati kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kami percaya tiada yang mustahil bagi Kau Tuhan. Kuasamu jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Kau yang kuatkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus,
Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi, yes Lord. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan, ajar kami untuk tetap selalu setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu lebih lagi Tuhan. Tuhan ubahkan kami, Tuhan sempurnakan kami Tuhan hari demi hari supaya kami jadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kini tiba saatnya Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan menjadi satu taburan yang indah Tuhan, bertumbuh dan berkembang di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kembali hari ini bersama saya Pendeta Dr. Benyamin Demin Dede. Dan hari ini tanpa rasa, di akhir bulan April, tanggal 26 April, minggu keempat. Saudara, mari kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1 katakan, pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Saudara, tatkala kita melihat, dikatakan ayat 1, pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa. Kalau rombongan ini jumlahnya banyak saudara, relatif. Nanti saudara cari di rumah ada berapa rombongan ini. Kalau saya lihat dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 7, ayat 16, ayat 17 dari 2 Raja-Raja pasal 2, itu rombongannya ada 50 orang. Berarti semuanya nabi. Saudara, kita lihat di sini, kalau kita lihat di komplek-komplek di perumahan ada anak-anak PK yang berjalan. Lalu ada gurunya di depan, Miss. Dia nyanyi, halo, halo Bandung, ibu kota. Nah, di situ semua TK, semua TK, tidak ada yang SD, tidak ada yang SMP, semuanya TK. Di dalam ayat 1 dikatakan, di sini pada suatu hari berkatalah rombongan. Ini adalah di mana kita lihat tempat ini
tempat di mana Elisa datang. Dikatakan tempat kami di dekatmu adalah terlalu sesak. Kenapa? Di sini dikatakan perkembangan pertumbuhan rohani mereka bertumbuh. Berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, coba lihat tempat tinggal kami di dekatmu terlalu sesak. Saudara, coba kita lihat di dalam ayat yang kedua. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal kami untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Saudara, kalau kita lihat sungai Yordan di Israel, ini tempat objek wisata, tempat hiburan. Sebenarnya di Israel ini sungai Yordan ini terbagi 3 arus anak sungai. Saudara yang diberkati Tuhan, supaya apa? Mereka ada kerjasama yang baik. Mengambil satu balok dari sana. Masing-masing mengambil satu balok dari sana. Supaya ada kerjasama yang baik. Kita lihat saudara, untuk kondisi dunia ini, masuk di Indonesia, adanya virus corona COVID-19. Kenapa? Supaya keluarga ada kebersamaan. Biasanya keluarga sibuk masing-masing. Tetapi dengan COVID-19 ini, supaya mereka bisa bersatu. Kata firman, baiklah kami pergi ke sungai Yordan. Dan masing-masing mengambil satu balok dari sana. Supaya kami membuat tempat tinggal kami untuk kami. Jawabnya silakan. Jadi satu balok, tidak ada pilih kasih. Di keluarga supaya sama-sama ada kerjasama yang baik. Biasanya kan masing-masing. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu di dalam ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Kalau kita lihat ayat 3 ini, ikuti kata-kata atasanmu, ikuti pejabat yang ada di pemerintahan. Untuk sekarang ini virus corona sedang marak-maraknya menyerang bangsa kita Indonesia. Pejabat pemerintah minta, menghimbau supaya jangan keluar rumah. Keluar rumah gunakan masker. Hindari kumpul bersama-sama. Keramaian, hindari. Seringkali kita membantah. Di sini dikatakan, lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Artinya mereka mengikuti peraturan, mengikuti atasan, mengikuti pejabat-pejabat yang ada di atasnya. Tetapi seringkali bangsa kita enggak. Kurang disiplin, kurang menghargai, tidak menghormati atasan, pejabat. Di sini kita belajar saudara. Di dalam ayat berikut, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Saudara perhatikan, dengan suara atasan dia langsung, apa yang diperintahkan dia kerjakan. Tidak ada kata-kata bantahan, tidak ada ayat sisipan. Lalu mereka langsung spontan dia kerjakan. Apa yang diminta oleh atasan dia tidak bantah. Tapi seringkali bangsa kita membantah. Pemerintah bilang hindari dari keramaian. Ya, supaya kumpul di rumah, keluar pakai masker, tapi di jalan tidak ada. Ini kan tidak mengikuti aturan-aturan atasan. Supaya kita bijak, orang yang dipimpin oleh pemerintah. Lalu dikatakan dalam ayat yang kelima dikatakan, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Saudara, mata kapak itu menebang, untuk menghasilkan. Sekarang mata kapaknya jatuh, mata kapaknya terbuat dari baja. Pada saat dia jatuh, mata kapak tidak menghasilkan lagi. Nah saudara yang diberkati Tuhan, dalam usaha, bisnis, pekerjaan, profesi, apa saja. Saudara hari ini jatuh di mana? Ini kapak di Sungai Yordan. Tapi dalam bisnis, usaha, pekerjaan, semua
saudara, tidak ada mendapatkan hasil, tidak datang mendatangkan hasil, penghasilan tidak ada. Kenapa jatuhnya di mana, saudara? Di virus corona, saudara. Kita lihat virus corona COVID-19 sedang melanda bangsa Indonesia. Jatuh, mata kapak yang biasa buat mencari menjadi hasil, jadi tidak berhasil. Tetapi saya katakan, ini di dalam ayat 5, saudara, ini orang ini sangat jujur. Lalu dia katakan gini, wahai tuanku Elisa, itu barang pinjaman. Saudara lihat, kalau orang ini tidak jujur, dia bisa saja, ini kan banyak yang kerja, mereka santai, biasa saja, buang, silakan, jatuh, silakan, dia tidak peduli. Tapi dia katakan, wahai tuanku Elisa, ini barang pinjaman. Wahai tuanku, ini barang pinjaman. Saudara dengar baik-baik. Orang ini jujur dan dia berteriak. Usaha, bisnis, pekerjaan, profesi, semua ini barang pinjaman. Jatuh di tengah-tengah virus corona yang tidak bisa ditahan lagi. Apapun tugas saudara, kegiatan saudara, jatuh, itu barang pinjaman. Saudara perlu ketahui, rumah, anak, pendamping saudara, pasangan saudara, istri saudara, itu barang pinjaman. Kalau Tuhan ambil hari ini sudah jahat, saudara tidak bisa puas karena otoritas dari Tuhan. Semua adalah barang pinjaman. Saudara, bisnis, usaha, pekerjaan, profesi, rumah, semua pun barang pinjaman. Kita lihat dalam ayat yang ke-6. Dikatakan kata firman, tetapi berkatalah abdi Allah kemana jatuhnya. Kita belajar tentang pastoral counseling. Kalau ada orang persoalan dan masalah, di mana jatuhnya, dia tidak tanya, kamu kerjanya main-main, kamu kerjanya bercanda. Tetapi Elisa bertanya, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya, kepada Elisa. Nih, di sini. Di mana jatuhnya? Usaha saudara, bisnis, pekerjaan, profesi saudara jatuh. Jatuh di mana? Di virus corona yang sedang menghancurkan. Jujur kita katakan. Saudara yang diberkati Tuhan, berkatalah abdi Allah kemana jatuhnya, lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepada. Di sini jatuhnya. Katakan di virus corona, usaha saya jatuh, bisnis saya jatuh, persoalan saya jatuh di sini. Katakan di sini jatuhnya. Di dalam ayat 6, kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Ini kayu penebusan saudara, kayu gofir. Ini Elisa memotong kayu. Bukankah mata kapak itu sudah jatuh, ada kayunya? Tapi Elisa memotong sepotong kayu. Saudara lihat, lihat tangan saya. Lalu dilemparkannya ke sana, maka mata kapak itu timbul dibuatnya. Lihat, pada waktu mata kapak jatuh, ini tanda apa saudara? Min plus kali min. Tetapi pada saat Elisa melemparkan kayu, sepotong kayu, maka dibuatnya timbul. Saudara perhatikan, pada saat dia timbul apa? Saudara bisa lihat? Plus. Orang yang jujur, dia berteriak itu barang pinjaman. Dia sadar, dia tahu karena virus corona pada saat ini. Pekerjaan, bisnis, karir, usaha apapun yang sedang melanda dan jatuh. Saudara tidak perlu takut. Elisa memotong sepotong kayu. Kayu ini adalah penebusan. Pada saat dikatakan ayat 6. Lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saudara, ayat yang terakhir, ayat 7. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya. Saudara dengar, tatkala dia berbicara, dan dia katakan, itu barang pinjaman. Elisa katakan, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya. Berarti orang yang jujur di hadapan Tuhan, orang yang taat di hadapan Tuhan, tinggal mengulurkan tangannya saja. Kalau uluran tangannya saja saudara, saudara tinggal mengambilnya. Saya percaya, saya yakin, saudara sedang
dilawat oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara. Dengan adanya virus corona, ulurkan tangan saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saudara, hari ini saya berdoa buat saudara. Karena pada saat ini saya percaya berkat Tuhan ada tetap mengalir dalam segala kehidupan kita semua. Kalau kita jujur setia kepada Tuhan, tinggal ulurkan tangan saudara. Barangkali Indomie sudah habis, beras saudara habis, telur sudah habis. Ulurkan tangan saudara. Persoalan saudara kecil di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dari persoalan saudara. Kuasa Tuhan lebih hebat dari persoalan saudara. Apa yang saudara butuhkan, katakan kepada Tuhan. Di sini jatuhnya, di virus corona. Saya berdoa buat saudara. Bapak surga, Bapak yang kami percaya dalam Tuhan Yesus, kembali kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami belajar tentang kapak Tuhan, di mana boleh timbul kembali. Kami bisa bekerja kembali, kami bisa usaha kembali, kami bisa melakukan aktivitas kembali. Berkat Tuhan, kami tinggal mengulurkan tangan kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kemampuan kami terbatas, pengetahuan kami terbatas, tetapi kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas dan melampaui akal kami semua Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Kami terima hanya dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah melayani kebenaran firman Tuhan. Kiranya hambanya selalu diberkati, apapun yang diperbuat berhasil. Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita akan melihat beberapa pengumuman untuk pekan ini. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah kita sampai dengan akhir April akan dilakukan secara online. Kemudian untuk setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bisa memberikan melalui transfer untuk persembahan ke rekening BCA dengan nomor 7400898248 atas nama Edi. Dan untuk persembahan persepuluhan ke rekening BCA dengan nomor 4960052272 atas nama Evangelis Benyamin Subrata. Demikian pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita untuk pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian, kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kita kasihi. Kami percaya Tuhan, Tuhan memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan ada di atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau lawat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari naikkan doamu bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan
Aku akan mengangkat engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati bakul dan tempat adonanmu, diberkati hasil usahamu, diberkati hasil ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati kau keluar, diberkati tatkala kau masuk, diberkati engkau di jalan, diberkati engkau di kendaraan, diberkati kau di rumah. Yang bekerja usaha bisnis yang dagang engkau diberkati. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapak terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Mari saudara angkat tinggi dua tangan, arahkan kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dengan sukacita. Terimalah berkat dan damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Haleluya, haleluya.